Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa cinta sunnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, marilah senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah Tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita hingga saat ini. Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita berupa nikmat zahirah dan nikmat batinah. Nikmat zahirah diantaranya adalah Allah Ta'ala memberikan kita nikmat berupa harta, berupa makanan dan minuman. Dan juga di antara nikmat zahirah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat kesehatan, yang dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kita, pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka nikmat sehat ini merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana tidak semua di antara hamba Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat ini. Terlebih pada saat ini di mana kita berada di kondisi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ujian berupa musibah virus yang mewabah di negeri kita, sehingga ada di antara sebagian kaum muslimin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sakit terkena virus tersebut. Bahkan di antara mereka sebagian saudara kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan dengan sebab virus tersebut, virus corona. Maka nikmat kesehatan ini jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah nikmat yang wajib untuk kita syukuri hari demi hari, dan harus kita syukuri setiap saat. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Tabaraka wa ta'ala di kesempatan ini juga memberikan kita nikmat batinah berupa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala
Dengan keimanan dan taufik ini kita bisa beramal ibadah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah taala dan juga menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh nikmat ini, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita bisa melakukan ibadah, amalan-amalan di bulan Ramadan ini tidaklah melainkan atas pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Tabaraka wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita bersenang, agar kita bergembira dengan nikmat ini. Kata Allah taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan rahmat dari Allah Tabaraka wa taala, hendaklah kalian orang-orang beriman bergembira dengan nikmat tersebut. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Karena hal itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan berupa harta dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan kemuliaan karena di dalamnya Allah taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, menurunkan kalamullah yang Allah jadikan sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Bulan Ramadan bulan kemuliaan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, juga termasuk kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada satu malam di bulan Ramadan ini yang lebih baik dari 1000 bulan, dan ini merupakan kemuliaan yang Allah taala berikan kepada hambanya dengan bulan Ramadan ini, dan juga kemuliaan-kemuliaan lain yang ada pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga merupakan bulan di mana penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh rahmat. Dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka, serta Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan-setan dari kalangan jin. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza dakhala syahrul ramadhana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis sayatin." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila telah masuk bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga. Di dalam riwayat yang lain, abwabus sama, pintu-pintu langit, sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat abwabu jahannam, dan ditutuplah pintu-pintu neraka jahannam. Wa sulsilatis sayatin, dan setan-setan dibelenggu sehingga mereka tidak bisa mengganggu manusia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan juga merupakan bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya di setiap akhir malam bulan Ramadan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Bahkan Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka ketika berada setiap malam dari bulan Ramadan.
Inilah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga merupakan bulan ibadah, syahrul ibadah. Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang disyariatkan. Di bulan Ramadan ini begitu banyak amaliyah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga di bulan Ramadan ini seorang muslim dia bisa melakukan amalan ibadah yang begitu banyak, yang amalan-amalan tersebut semuanya memiliki keistimewaan apabila dikerjakan oleh setiap muslim. Bulan Ramadan ini jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan bulan yang sangat istimewa, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim, kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Ramadan ini, dan kita memanfaatkan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan Ramadan ini untuk benar-benar memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Sangat dianjurkan amalan-amalan ibadah yang begitu banyak yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia melakukan amalan-amalan ibadah yang begitu banyak di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan keberuntungan selepas dari bulan Ramadan. Namun siapa saja yang dia menyia-nyiakan bulan Ramadan ini, maka dia termasuk orang-orang yang akan merugi ketika dia melewati bulan Ramadan. Karena belum tentu bulan Ramadan akan datang pada tahun yang selanjutnya bagi setiap hamba. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, maka beliau bersabda, "Ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal syarri amsik." Wahai orang-orang yang berharap mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka sambutlah bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan soleh, dengan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Dan wahai orang-orang yang biasa melakukan keburukan di bulan selain bulan Ramadan, amsik, maka tahanlah, berhentilah dari melakukan keburukan-keburukan dan beramalah dengan amalan kebaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengamalkan ibadah di dalam bulan Ramadan ini, maka hendaknya agar amalan kita menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar amalan kita menjadi amalan yang sempurna dengan pahala yang telah Allah janjikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis-hadisnya, maka hendaknya amalan yang kita lakukan sesuai dengan amalan para salafus saleh. Maka hendaknya kita di dalam melaksanakan puasa dan juga beribadah, melakukan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan ini, kita meneladani para salafus saleh. Dan yang dimaksud dengan para salafus saleh, mereka adalah kalangan para sahabat, kemudian tabi'in dan atba'u tabi'in. 3 generasi yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 generasi yang telah mendapatkan rekomendasi tazkiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah generasi yang terbaik, agar generasi-generasi setelahnya ini mencontoh, meneladani mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum, para tabi'in,
dan para atba'ut tabi'in rahimahumullahu jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah pada generasiku, ya generasi sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian setelahnya itu generasi tabi'in, kemudian setelahnya generasi atba'ut tabi'in. Ini 3 generasi yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah generasi terbaik, dan kita diperintahkan, umat-umat setelah 3 generasi tersebut diperintahkan untuk mencontoh mereka di dalam hal ibadah. Oleh karenanya, salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah menyebutkan, "Man minkum mustannan falyastanna biman qad mata." Barang siapa di antara kalian yang ingin menjadikan teladan, menjadikan contoh, maka jadikanlah contoh orang yang telah meninggal dunia. Fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah. Karena sesungguhnya orang yang masih hidup itu tidak pernah aman dari fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanu afdala hadhil ummah. Mereka itulah ya sebaik-baik umat ini. Kita diperintahkan untuk meneladani mereka, para sahabat, meneladani para tabi'in, meneladani para atba'ut tabi'in, baik dari sisi akidah, baik dari sisi ibadah, ya muamalah, termasuk di antaranya adalah kita meneladani para salafus soleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in di dalam berpuasa, menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menilik, melihat amalan apa saja yang dilakukan oleh para salafus saleh ketika berada di bulan Ramadan, sehingga dengan mengetahui amalan-amalan mereka kita bisa mengikuti, meneladani mereka, sehingga amalan-amalan kita pun bisa seperti mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya amalan yang pertama yang dilakukan oleh para salafus saleh ketika berada di bulan Ramadan adalah as-saum, yaitu berpuasa. Karena as-saum ini merupakan salah satu di antara salah satu amalan ibadah yang dengan sebab Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah tersebut ada. Jadi amalan-amalan ibadah yang Allah perintahkan ini memiliki sebab. Maka puasa Ramadan sebabnya adalah dengan datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana puasa telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam sebuah ayat yang kita kenal semuanya, kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama, para salafus saleh dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka di bulan Ramadan ini semuanya bersepakat tentang wajibnya menjalankan puasa di bulan Ramadan, dan tidak sekali-sekali pun mereka meremehkan, apalagi meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Karena asyam, puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia menjadikan salah satu di antara rukun Islam yang 5. Puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Maka kewajiban bagi setiap muslim adalah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka barang siapa yang dia tidak melaksanakannya, maka
runtuhlah agamanya. Karena puasa merupakan rukun. Ibaratkan sebuah bangunan yang memiliki tiang-tiangnya. Kemudian yang salah satu bangunan agama Islam ini adalah berpuasa di bulan Ramadan. Apabila bangunan atau puasa itu tidak ada, tidak dilaksanakan, maka runtuhlah bangunan Islamnya. Maka jamaah sekalian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan para salaf tentunya ketika di bulan Ramadan yang pertama adalah berpuasa. Nah, berpuasa ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah merupakan amalan yang paling utama ketika di bulan Ramadan. Merupakan amalan yang paling spesial, paling istimewa. Kenapa? Karena puasa pahalanya tidak terbatas. Tidak ada yang mengetahui besarnya pahala puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adama lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin." Yaqulu azza wa jal, "Illa siyamu fa innahu li wa ana ajzi bihi." Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli lisaimi farhatani. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wa lisaimi atibu wa la khalufu fami saimi atyabu 'indallahi min rihil miski. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap amalan anak Adam adalah untuk dirinya. Adalah untuk dirinya. Setiap amalan kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan sampai dengan 700 kali lipat. Jadi setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh setiap hamba itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Yaqulullahu azza wa jal, kemudian Allah azza wa jalla berfirman, illa siyamu fa innahu li, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Ketika seorang hamba dia beribadah melakukan puasa di bulan Ramadan, maka sesungguhnya puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Hambaku meninggalkan syahwatnya di bulan Ramadan, meninggalkan makan dan meninggalkan minumannya demi aku, demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun 'inda fitrihi, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Wala khalufu fami shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski, dan juga sungguh bau mulutnya seorang yang berpuasa di bulan Ramadan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak misik yang sangat wangi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kedua kitab sahihnya. Dalam hadis ini banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hadis ini menunjukkan tentang fadilah, keutamaan berpuasa dibandingkan dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan puasa dari amalan-amalan ibadah yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa kepada dirinya, yaitu fa innahu li,
sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Ini adalah idhafatu asyam ila Allah Subhanahu wa taala. Allah menyandarkan puasa kepada dirinya. Dan ini disebut dengan idhafatu tasrif. Artinya adalah penyandaran dari sisi kemuliaan hal tersebut, kemuliaan puasa. Ya. Kemudian di antara faedah yang lain adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang menjalankan puasa sebagaimana di dalam hadis ini akan memberikan pahala yang tidak ada batasnya, dengan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Maka para ulama mereka telah menyebutkan bahwasanya setiap amalan ibadah itu, setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali kebaikan. Salat yang kita kerjakan setiap hari, ya, 5 kali, ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Maka salat kita 5 waktu dalam sehari semalam itu menjadi 50 kali lipat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'anul Karim, satu huruf itu merupakan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Setiap amalan kebaikan seorang hamba akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis ini, al hasanatu bi asri amsalihha. Adapun bersedekah ini pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya berpuasa di bulan Ramadan bukanlah hanya sekedar menahan lapar dari makanan atau menahan haus dari minuman. Menahan lapar dan haus itu bukanlah amalannya, sekedar amalannya para ulama salaf. Maka tidak diragukan lagi bahwa para ulama salaf terdahulu, puasa mereka selain daripada menahan perut mereka dari makanan dan juga menahan haus dari minuman, para ulama salaf, para salafus soleh, mereka juga menahan lisannya, berpuasa lisannya, matanya juga berpuasa, bahkan seluruh anggota badannya berpuasa. Jadi berpuasanya seorang muslim bukanlah hanya menahan lapar dan menahan haus, akan tetapi matanya juga berpuasa, menahan diri dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya juga berpuasa, menahan lisannya untuk mengucapkan dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berzikir, mengucapkan kebaikan-kebaikan. Anggota badannya juga berpuasa, melakukan amalan-amalan ibadah dengan anggota badan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan para salaf. Jadi mereka berpuasa, lisannya berpuasa, matanya, telinganya, dan seluruh anggota badannya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, man lam yada qala zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia ketika berpuasa di bulan Ramadan dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta dengan lisannya, atau dia tidak meninggalkan amalan
berdusta, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hajah. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya ketika dia menahan lapar dari makanan, ketika dia menahan haus. Jadi selain kita berpuasa menahan lapar dan haus, tidak makan dan minum, maka hendaklah kita berpuasa juga lisan kita sebagaimana para salafus saleh mereka berpuasa menahan lisannya, tidak mengucapkan kecuali perkara-perkara yang baik, diisi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tilawatul Quran, dengan wirid, dengan istighfar, dan menghindarkan dari segala bentuk ucapan seperti qauluz zur, ucapan dusta, ataupun ucapan-ucapan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, beliau bersabda, as-saumu junnatun. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal wa in sabahu ahadun falyaqul inni shaimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Maka barang siapa yang dia pada hari itu berpuasa, salah seorang di antara kalian dia berpuasa, maka hendaklah dia jangan yarfuth, dia mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang berisi tentang perbuatan yang keji, kata-kata yang jorok. Wala yafsuk, dan janganlah seorang ketika berpuasa dia melakukan amalan-amalan fasik, amalan-amalan maksiat, perbuatan dosa. Wala yajhal, dan jangan pula ketika seorang berpuasa dia melakukan amalan-amalan kebodohan, amalan-amalan yang sia-sia. Dan apabila ada seseorang yang mencelanya, menghinanya, maka hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Inilah jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar makanan, tidak hanya sekedar menahan haus dari minuman, tetapi puasa itu juga adalah menahan lisannya dari mengucapkan kata-kata yang kotor, menahan anggota badannya dari melakukan perbuatan dosa maksiat, dan juga dari melakukan perbuatan yang sia-sia, yang sia-sia. Bahkan seorang muslim ketika berpuasa, ketika ada yang mencelanya, maka dia pun tidak boleh membalas celaan. Padahal kalau seandainya dia membalasnya, itu pun dibolehkan karena balasan, sebagai bentuk balasan atas perbuatan saudaranya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaqul inni shaimun, untuk mengatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan para salaf, mereka ketika berpuasa menahan mulutnya dari makan dan minum, menahan lisannya dari mengucapkan ucapan-ucapan yang keji, ucapan yang sia-sia, menahan matanya dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan telinganya dari mendengarkan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah mendengarkan musik. Nah, musik sebagaimana dikatakan oleh para ulama termasuk di antara perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita sebagai seorang muslim, agar puasa kita sempurna, kita hindari mendengarkan musik, kita jauhkan. Selain dia itu akan mengurangi pahala puasa kita karena perbuatan yang haram, maka sesungguhnya musik itu akan mendatangkan setan. Rumah yang sering diputar di dalamnya musik, maka setan akan senang sekali untuk datang ke rumahnya untuk mengganggu.
ya, orang yang tinggal di rumah tersebut. Maka sebagai seorang muslim kita jauhkan ya, lantunan-lantunan musik dari rumah kita dan kita kita isi rumah kita dengan lantunan Al-Qur'an. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah amalan yang pertama, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kemudian ya kita ya puasa kita batal ya karena tanpa udzur, karena ini berat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di antara perkara dosa besar membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa dengan udzur yang syar'i. Kemudian di antara amalan yang lain di bulan Ramadan yang dilakukan oleh para salafus saleh ya, adalah qiyamul lail. Qiyamul lail merupakan amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi adalah di bulan Ramadan. Qiyamul lail ini telah menjadikan ya sebagai kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul lail yang artinya adalah salat malam. Apabila di bulan Ramadan maka namanya adalah salat tarawih. Ya. Apabila dikerjakan setelah bangun tidur maka disebut dengan tahajud. Dan ya, nama ya yang sama, ya qiyamul lail, tahajud dan juga tarawih ya, pada bulan Ramadan. Ya, di antara amalan tersebut adalah qiyamul lail, yaitu salat tarawih. Ini telah menjadikan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah meninggalkan qiyamul lail meskipun dalam keadaan safar. Ya, dalam keadaan safar. Tentang keutamaan qiyamul lail di bulan Ramadan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang dia qiyamul lail, melakukan salat malam tarawih di bulan Ramadan dengan didasari imanan, yang kata Al-Imam An-Nawawi adalah tasdiqan wa mu'taqidan ya annahu haqqun, dan meyakini bahwasanya ya qiyamul lail itu adalah hak, wahtisaban, dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan qiyamul lail jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan amalan para ulama salaf, para salafus saleh dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, kalangan tabi'ut tabi'in, dan ini juga merupakan kebiasaannya orang-orang saleh. Maka seorang akan dianggap saleh apabila senantiasa dia melakukan qiyamul lail ketika di hari-hari selain bulan Ramadan, ataupun ketika berada di bulan Ramadan dengan melaksanakan salat tarawih. Ya, salat tarawih. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah menyebutkan, la tada qiyamal lail fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'uhu wa kana idza marida aw kasila shalla qa'idan. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan bagaimana qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la tada qiyamul lail, janganlah engkau meninggalkan qiyamul lail, tahajud pada bulan-bulan yang lain, atau tarawih pada bulan Ramadan. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'uhu, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah meninggalkan salat malam. Wa kana idza marido aw kasila shalla qa'idan, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sedang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan merasakan ya, sedikit kemalasan, maka beliau pun kemudian shalla qa'idan, salat dalam keadaan duduk. Lihatlah bagaimana
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan qiyamul lail sebagai amalan yang tidak pernah beliau tinggalkan karena memiliki keistimewaan, karena memiliki spesial, amalan yang sangat spesial, sehingga meskipun ketika beliau dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan malas, maka beliau pun tetap mengerjakannya meskipun beliau dengan mengerjakan dengan cara duduk. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, salat tahajud atau tarawih, baik ketika beliau sakit ataupun dalam keadaan safar. Kita kemudian lihatlah bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau senantiasa melakukan salat malam, sehingga ketika setelah salat Isya maka beliau kemudian istirahat untuk tidur, dan ketika pada pertengahan malam beliau membangunkan keluarganya, kemudian beliau mengucapkan kepada mereka, kepada anggota keluarganya, as-shalah, as-shalah. Mengajak anggota keluarganya untuk mengerjakan salat. Bahkan dianjurkan oleh Nabi SAW ketika malam hari membangunkan keluarga kita untuk salat, itu dipercikan air ke dalam wajahnya, ke dalam wajahnya. Umar bin Khattab membangunkan keluarganya dengan mengucapkan as-salat, as-salat, dan kemudian membacakan sebuah ayat dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Beliau membacakan ayat ini kepada keluarganya, dan perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dengannya. Ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalangan para salaf, melaksanakan salat malam, kemudian membangunkan keluarganya untuk salat malam. Bahkan lihatlah bagaimana sifat salat malamnya para sahabat atau para salafus saleh, yang disebutkan atau yang diriwayatkan oleh para ulama, bahwasanya salat mereka adalah salat yang panjang berdirinya, bukan salat yang terburu-buru, bukan salat yang terburu-buru, tetapi salat mereka adalah salat yang sangat panjang. Oleh karena itu, sering kita dengarkan tentang sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa sahabat ada yang ketika salat malam membaca Al-Quran sekian juz, atau menghatamkan Al-Quran di dalam salat malam, salat tarawih dalam waktu 3 hari. Sehingga kalau kita hitung, sahabat berarti membaca Al-Quran di dalam satu malam, satu salat malam itu 10 juz. 10 juz, satu berdiri satu juz. Lihatlah bagaimana panjangnya bacaan dan berdirinya para salafus saleh ketika mereka melakukan salat malam, salat tarawih, bukan pada zaman kita ini, di mana kita saksikan mana imam mengajak kepada jamaahnya, makmumnya untuk bersegera atau bercepat-cepat melaksanakan salat tarawih dengan apa? Dengan bacaan yang sangat cepat, sangat singkat. Ini sungguh jauh dari amalan para salaf, Dan salat itu disyaratkan harus tumakninah, harus tumakninah, ditadaburi apa yang dia baca, dipahami apa yang dibaca dari Al-Quran, dari doa-doa yang ada di dalam salatnya, Dan di dalam qiyamul lail, di dalam salat tarawih, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diantara keutamaannya adalah man qama ma'a imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dia qiyamul lail, salat tarawih bersama dengan imamnya,
Ya, kalau zaman ini atau kondisi-kondisi wabah corona ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, di mana kita tidak bisa melaksanakan salat di tarawih di masjid, tentunya bukan dalam rangka kita malas, tetapi dalam rangka untuk mencari maslahat yang lebih besar, ya, sehingga kita pun melaksanakan salat di rumah. Salat tarawih di rumah. Maka hendaknya yang memiliki keluarga, yang bersama dengan keluarganya, memiliki istri dan anak, hendaklah dia melaksanakan salat tarawih dengan istri dan anak-anaknya secara berjamaah, ya, atau dengan saudaranya, atau dengan ayah dan ibunya, sehingga dia bisa mendapatkan keutamaan qiyamul lail seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'a imamihi, barang siapa yang dia qiyamul lail, salat tarawih bersama dengan imamnya, hatta yansarifa, sampai imam tersebut selesai, dia mengikuti sampai dengan imam selesai, kutiba lahu qiyamul lailatin, maka akan dicatatkan baginya pahala salat semalam suntuk. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, maka janganlah kita sia-siakan selama di bulan Ramadan ini, ya, qiyamul lail, salat tarawih. Ya, jangan kita sia-siakan, ya. Karena ini merupakan amalan yang sangat istimewa, amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ditinggalkan oleh para sahabat dan juga para salafun saleh dari kalangan tabi'in dan atba'ut tabi'in, ya. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain dari puasa, kemudian salat tarawih, qiyamul lail di bulan Ramadan, di antaranya amalan yang utama yang dilakukan oleh para salafus saleh dan sangat ditekankan dan mereka begitu bersungguh-sungguh mengamalkannya adalah as-shadaqah, bersedekah di bulan Ramadan, ya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang paling baik, teladan yang terbaik di dalam amalan bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diriwayatkan dalam sebuah hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajwadan nas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang yang paling dermawan. Tidak ada di atas muka bumi ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya yang lebih dermawan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal bersedekah, memberikan, ya, kebutuhan orang yang membutuhkan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, paling bersedekah, paling, ya, dermawan, sangat dermawan. Puncak kedermawannya adalah ketika ada pada bulan Ramadan. Dan Nabi SAW meningkatkan kedermawanan beliau, memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang segala sesuatunya amalan kebaikan akan lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang balasan bagi orang yang bersedekah, yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyedekahkan hartanya di jalan Allah, maka seperti sebuah biji, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil, yang ketika ditanam menumbuhkan pohon 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan di setiap cabang maka akan tumbuh 100 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini keistimewaan sedekah
pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan setiap yang disedekahkan oleh seorang muslim selain di bulan Ramadan 700 kali lipat, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Terlebih lagi adalah ketika di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan amalan sedekah ini bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka bersedekah ini merupakan amalan yang sangat besar pahalanya apabila dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Ada 700 kali lipat. Kalau amalan yang lainnya tadi ada ya 10 kali lipat. Maka hendaklah kita berlomba-lomba untuk bersedekah di bulan Ramadan ini, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ada dalam kondisi seperti ini. Kondisi saat ini banyak yang mereka di PHK. Semakin banyak keadaan orang-orang yang miskin. Semakin banyak orang yang fakir yang membutuhkan, yang tadinya dia bekerja bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya di rumah. Namun ketika dalam keadaan wabah, ya, pandemi corona sekarang ini, banyak yang berdiam diri di rumah, mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan, ya. Bahkan kita dengar ada di antara mereka yang tidak bisa makan kecuali minum air putih untuk menahan laparnya. Maka dalam keadaan seperti ini, ya, sangat dianjurkan bersedekah kepada mereka, sehingga pahalanya pun akan berlipat-lipat ganda, ya, Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita, ya, berlomba-lomba untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik sedekah yang kita sedekahkan adalah dari harta kita yang terbaik. Sebaik-baik sedekah yang kita sedekahkan adalah ketika kita dalam keadaan bakhil dan tidak memiliki kecuali sedikit. Itulah sedekahkan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah ada teladan dari salafus saleh, dari kalangan sahabat, ya, ketika mereka bersedekah. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab pada suatu hari beliau, ya, ingin bersedekah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin, ya, menandingi sedekahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka pada suatu hari Umar bin Khattab ketika memiliki harta, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa setengah hartanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Umar?" Ya. Maka Umar mengatakan, ya, setengahnya untuk keluargaku. Ya. Maka kemudian, ya, datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling mulia, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seluruh hartanya untuk disedekahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disedekahkan kepada orang-orang fakir dan miskin. Ya. Maka kemudian Abu Bakar pun ditanya, "Apa yang engkau tinggalkan, wahai Abu Bakar, untuk, ya, keluargamu?" Ya. Maka, ya, Abu Bakar pun mengatakan, "Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan bagi mereka." Lihatlah bagaimana sahabat yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika beliau dalam keadaan sakit di Mekah, kemudian memiliki harta yang banyak dan ingin menyedekahkan hartanya di jalan Allah, 2/3 hartanya, ya, di jalan Allah, 1/3 hartanya, kemudian 2/3 hartanya, ya. Yang kemudian kata Nabi SAW itu pun banyak, ya, sehingga sampai kemudian, ya, umat Nabi Muhammad SAW apabila ingin bersedekah maka tidak boleh melebihi dari 1/3 hartanya. Ya. Karena memang sedekah memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang yang menyedekahkan hartanya, ya, di jalan Allah untuk memberikan kepada fakir miskin dan yang lainnya, melainkan hartanya akan bertambah terus. Akan bertambah, Allah akan tambahkan, ya, rizkinya, hartanya, dan akan Allah jadikan hartanya itu berkah. Ya, maka jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita
berlomba-lomba ya di bulan Ramadan ini ya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedekah di bulan Ramadan ini memiliki beberapa bentuk ya. Memiliki beberapa bentuk. Yang pertama bisa ya di dalam bentuk ya it'amut ta'am, memberikan makan ya, memberikan makan ya, baik ya. Jadi setelah berbuka puasa baik kepada kerabat, kepada teman, kepada tetangga ya, dan tidak diharuskan kepada fakir miskin ya. Dan ini sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat dicintai oleh para salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, yaitu memberikan makan. Ya kalau bahasa kita mungkin mentraktir ya teman untuk makan. Ini memiliki keutamaan. Jamaah sekalian, mentraktir teman, mengajak makan teman. Ya tentunya selain di bulan Ramadan di siang hari, ya misalnya pada malam hari, ya setelah tarawih atau di hari-hari yang lainnya selain dari bulan Ramadan. Ya, mentraktir teman untuk makan, mengajak kerabat untuk makan, ya, mengajak tetangga untuk makan atau mengirimkan makanan. Ini adalah amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para salafus saleh mereka yang memiliki kesungguhan yang besar. Mereka memiliki semangat yang tinggi untuk memberikan makanan. Sampai ada seorang ya di kalangan salaf mengatakan la an ad'uwa asharatan min ashabi fa ut'imuhum ta'aman yastahunahu ahabbu ilayya min an u'tiqa asharatan min waladi Ismail. Bayangkan bagaimana teladan mereka di dalam memberikan makan ya kepada orang-orang ya, kepada teman, kerabat dan yang lainnya ya. Kata sebagian salaf mengatakan, sungguh aku mengundang 10 teman-temanku ya, mengajak mereka, mentraktir mereka untuk makan dengan makanan yang mereka sukai. Jadi mentraktir teman dengan makanan yang enak ya. Ahabbu ilayya min an utiqa asyratan min walad Ismail. Lebih aku cintai daripada aku memerdekakan 10 budak dari keturunan Nabi Ismail. Ya. Jadi mentraktir ini jamaah sekalian merupakan ya amalan yang dicintai oleh para salafus saleh, yang sering dilakukan oleh salafus saleh, memberikan makan. Maka jangan lupa kita untuk apa? Untuk memberikan makan kepada tetangga kita, ya hadiah makan. Ya misalnya kalau kita punya kurma, berikan kepada tetangga, kepada teman, ataupun makanan yang lainnya. Karena ya dengan seperti ini, dengan memberikan makan baik dalam bentuk hadiah, ya itu akan menjadikan sebab bagi seseorang untuk saling mencintai sesama muslim. Dan dengan inilah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Sampai kalian saling mencintai. Dan salah satu di antara faktor yang dapat menumbuhkan kecintaan seorang muslim dengan muslim yang lain adalah saling memberikan hadiah bentuk makanan misalnya. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Ya, salinglah kalian memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Ajak traktir teman makan, ya, atau berikan kerabat kita makanan, kirimkan makanan, tetangga makanan, ya. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang yang soleh. Mengajak makan orang-orang yang soleh juga ini merupakan ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebagian salaf berpandangan apabila memberikan makan kepada orang yang soleh, dia akan mendapatkan bagian dari pahalanya, karena akan menjadikan orang soleh tersebut itu kuat badannya,
sehingga dia pun melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya salah satu di antara bentuk sedekah adalah it'amut ta'am, memberikan makan, ya, atau mentraktir teman dan yang lainnya dalam bentuk makanan. Kemudian juga ya, bentuk sedekah yang lainnya yang bisa kita ya kerjakan, lakukan ketika di bulan Ramadan, dan ini menjadikan amalan para salafus saleh adalah taftirus saim, memberikan makanan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Ya. Memberikan makanan ya, untuk berbuka puasa. Nabi SAW telah menyebutkan di dalam hadisnya, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu dzalika min ajri sa'imi syai'un. Barang siapa yang dia memberikan makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, dan tidak akan mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Bayangkan jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berpuasa kemudian menjelang maghribnya kita memberikan ya, makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, ya, maka kita akan mendapatkan 2 kali lipat ya, pahala puasa. Ya, puasa kita sendiri dan pahala puasa dari orang yang kita beri makan untuk berbuka puasa. Ya. Kemudian juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang sangat ditekankan di dalam bulan Ramadan yang dilakukan oleh para salafus soleh adalah tilawatul Quran, qiraatul Quran, memperbanyak untuk membaca Al-Quranul Karim. Para ulama terdahulu ketika datang bulan Ramadan, maka kemudian mereka menutup majlis-majlis ilmu mereka, kemudian mereka memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ya, menghatamkan Al-Quranul Karim, sehingga ada riwayat-riwayat yang disebutkan Imam Syafi'i, ya, beliau selama bulan Ramadan ya, menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Ya, sebanyak 60 kali. Qatadah, ya, Qatadah salah seorang tabi'in, beliau di hari-hari biasa menghatamkan Al-Quran ya, setiap 7 hari sekali. Ketika di bulan Ramadan maka menghatamkan Al-Quran ya, setiap tiga hari sekali. Bahkan ada di antara para ya, salafus saleh, kalangan para ulama terdahulu, ketika di bulan Ramadan maka mereka menghatamkan Al-Quran setiap hari, menghatamkan Al-Quran setiap hari. Ini dikarenakan mereka mengetahui tentang fadilah, keutamaan dan besarnya pahala membaca Al-Quran, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebutkan, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang dia membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quranul Karim, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Bayangkan kalau seandainya ya kita membaca ya 30 juz, menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, ya akan dilipat gandakan setiap huruf oleh Allah Subhanahu menjadikan 10. Berapa banyak huruf yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, sehingga para salaf pun mereka berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran dengan menghatamkan sebanyak-banyaknya, berupaya untuk menghatamkan Al-Quran, karena pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ada saat-saat yang mustajab untuk berdoa, ya, maka hendaklah kita juga selama bulan Ramadan ini untuk memperbanyak istighfar,
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, ya, dan juga memperbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di waktu pagi dan sore, ya, setelah, ya, menjelang setelah salat fajar ataupun setelah salat asar, ya, ataupun setiap selesai salat fardu, hendaklah kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi adalah ketika dalam kondisi musibah seperti ini, ya, kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, segera mengangkat wabah virus corona ini, ya, dari negeri-negeri kaum muslimin dan menyelamatkan kaum muslimin dan mengembalikan kita kembali kepada keadaan yang lebih baik. Kita bisa kembali untuk, ya, mencari nafkah, kita bisa kembali untuk, ya, mendatangi masjid untuk melakukan salat berjamaah, ya. Ini jamaah sekalian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa amalan-amalan yang sangat ditekankan dan menjadikan amalan yang didahulukan dari amalan-amalan yang lain oleh para ulama salaf, para kalangan salafus saleh, ya, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, kemudian salat tarawih, kemudian memperbanyak bersedekah, kemudian juga tilawatul Quran, membaca Al-Quran, dan juga memperbanyak istighfar, berzikir, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan, ya, tambahan ilmu bagi kita dan amalan bagi kita, sehingga kita pun bisa beramal dengannya seperti apa yang diamalkan oleh para salafus saleh. Ada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, mohon jawabannya. Jika pemerintah desa maupun pihak masjid tidak mengadakan salat Idul Fitri, bagaimanakah langkah kita? Apa harus salat Id di rumah bersama keluarga atau tidak melaksanakan salat karena tidak terpenuhi rukun dan syaratnya? Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Taib, di akhir bulan Ramadan nanti, seperti biasa, ada salah satu amalan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Idul Fitri, ya. Salat Idul Fitri. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, di mana, ya, salat Idul Fitri itu yang disyariatkan adalah dilakukan di lapangan, sebagaimana disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara berjamaah, Maka dalam kondisi seperti ini, bagaimana yang, ya, apakah kita dibolehkan atau seharusnya kita sholat di rumah berjamaah atau sendiri-sendiri? Ya, maka yang pertama perlu diketahui bahwasanya jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, para ulama terkait dengan, ya, hukum salat Idul Fitri ini ada khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan, ya, hukumnya adalah fardu ain, ada yang mengatakan hukumnya fardu kifayah, dan sebagian ulama yang lain mengatakan salat Idul Fitri hukumnya adalah, ya, sunnah, ya, bukan wajib. Maka kalau seandainya kita ingin mengambil, ya, salah satu pendapat, ya, para ulama yang mengatakan hukumnya sunnah, maka tidak mengapa seandainya kita tidak mengerjakan salat Idul Fitri, ya, salat Idul Fitri, ya, karena hukumnya sunnah, wallahu taala a'lam. Tetapi meskipun tidak kita mengerjakannya dalam kondisi seperti ini, ya, apabila kita meniatkan untuk mengerjakannya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan catatkan bagi kita pahala salat Idul Fitri. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apabila kita melakukan sholat tarawih sendiri, di saat rakaat 3 kita lupa dan melakukan salam. Apabila kita mau menambahkan kekurangan rakaat tadi, baiknya di rakaat berikutnya atau di akhir sholat tarawih sebelum
witir. Iya. Ya mungkin ini ketika melakukan sholat tarawih dengan 4 rakaat 1 salam ya. Nah, ketika di saat rakaat yang ketiga dia lupa dan mengucapkan salam, maka hendaknya kemudian ya dia ya naik lagi untuk melakukan sholat ya, untuk mengerjakan 1 rakaat lagi. Ya kenapa? Karena dari awal dia sudah meniatkan ya, melakukan sholat tarawih 4 rakaat. Ya. Jadi ketika dia salam maka dia ingat, kemudian dia ya naik untuk sholat menambah 1 rakaat ya. Kemudian setelah itu sujud sahwi ya. Setelah itu sujud sahwi. Wallahu ta'ala ya. Mungkin itu yang bisa kami jawab di kesempatan kajian kita pada kali ini. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.